Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel. Berikut ini lanjutan dari serial Turki kesayangan Jalim Istanbul, Tamam Arkadaşlar. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng. Selamat menonton semuanya. Di scene ini, Agah membawa dokter untuk mengambil darah Nedim. Kemudian Agah menyuruh anak buahnya untuk menjemput Ceren. Ceren akan dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan bayi. Namun Ceren menolak. Seher berkata, "Apa maksudmu? Putriku bilang pemeriksaan bayi minggu depan dengan dokternya. Apa kamu tidak mendengar?" Seher terus berbicara pada anak buah Agah. Lalu Ceren berkata, "Sebentar, aku akan menelepon dokterku. Sebaiknya aku memberitahu." Kemudian handphone Ceren diambil dan menyuruhnya untuk ikut pergi. Cemre menghampiri Agah dan berkata, "Tuan Agah, kenapa kamu mengambil darah Nedim?" Senis terkejut. Agah menjawab, "Kamu bukan lagi perawat Nedim. Nedim juga bukan tugasmu. Aku pikir kamu juga memiliki pekerjaan yang lebih penting daripada Nedim, Senis. Bahkan kamu datang dan duduk di hadapan ibu mertuamu dan lakukan sedikit latihan akan bagus untukmu. Kamu memiliki satu kesamaan, misalnya tentang anakmu, karena setauku yang bersamamu bukanlah Nedim, dan seharusnya tidak perlu." Lalu Agah pergi. Cemre bertanya pada Senis, lalu Senis menanyakan Jeng di mana. Cemre berkata, "Apa kamu ada hubungannya dengan masalah darah ini?" Senis menjawab, "Aku bilang di mana Jeng?" Cemre berkata, "Aku tidak tahu. Ketika aku bangun, Jeng tidak ada di kamarnya." Ternyata Jeng sudah menunggu ayahnya di mobil. Jeng berkata, "Ayah, kamu tidak akan memberitahuku kemana kita akan pergi." Agah diam, lalu Senis menelepon Jeng. Jeng berkata bahwa dia bersama ayahnya, lalu Senis bertanya, kemana mereka akan pergi. Jeng berkata bahwa dia juga tidak tahu. Cemre terus bertanya pada Senis, kemudian telepon Agah berdering. Senis menjawabnya, ternyata itu telepon dari Seher. Seher mengatakan bahwa kenapa Ceren dibawa ke rumah sakit seperti pencurian dan memaksanya ke rumah sakit. Senis terkejut saat mendengarnya. Cemre memeriksa tekanan darah Senis. Neriman menyuruh Cemre untuk membuatkan susu mentega. Ketika Cemre pergi, Neriman bertanya pada Senis. Senis pun menjawab, Agah melakukan tes DNA pada bayinya. Neriman terkejut. Ceren berkata, "Ibu, ini bukan rumah sakit biasa. Ini bukan tempat dokterku berada, Bu." Lalu Seher menyuruh Ceren tenang. Ketika sampai di rumah sakit, Jeng berkata, "Kenapa kita ke rumah sakit?" Agah tidak menjawab lalu pergi. Seher dan Ceren terus bertanya pada dokter. Dokter menyuruh mereka tenang dan beristirahat. Kemudian dokter membawa Ceren dan memeriksa kandungan Ceren. Begitu melihat alat suntik, Ceren terkejut. Di scene ini, Nurten menangis di kamar Nedim. Kemudian Cemre datang lalu terkejut melihat isi kamar Nedim kosong. Cemre bertanya pada Nurten kemana Nedim. Nurten menjawab, "Pergi." Cemre berkata, "Apa maksudnya pergi? Kemana perginya?" Nurten menjawab, "Tuan Nedim sudah pergi. Dia pergi untuk selamanya." Di scene ini, Jeng gemetar dan tegang saat mau diambil darah. Ketika suster siap mengambil darah, Jeng pergi. Seher terus bertanya pada Agah. Agah berkata pada anak buahnya, "Sudah kubilang gadis ini akan datang sendiri." Anak buah Agah hanya diam. Lalu Ceren dan Jeng keluar dari ruangan bersama. Agah menghampiri suster. Suster berkata, "Anakmu tidak memberikan darahnya." Kemudian Agah mengejar Jeng. Agah meminta penjelasan kenapa Jeng tidak memberikan darahnya. Jeng menjawab, "Kenapa kamu menginginkan darahku, Ayah?" Agah berkata, "Aku ingin kamu memberikan darahmu untuk membuktikan kejantananmu, karena aku melihat video yang disimpan di berangkas ibumu. Aku melihat sesuatu yang tidak dilihat ibu gadis itu. Aku melihat gadis itu berteriak memanggil namamu agar kamu tidak pergi. Aku tidak bisa menangani apa yang aku tonton. Aku tidak bisa mengesampingkan sesuatu yang masuk dalam pikiranku. Daripada mengeliat dengan keraguan, aku menutup mataku tanpa suara. Aku ingin membuangnya dalam pikiranku." Lalu Agah menyuruh Jeng untuk kembali ke rumah sakit untuk diambil darahnya.
Di scene ini, Senis memblokir jalan Jeng. Jeng berkata pada Senis bahwa Nedim memberikan darahnya. Jeng berkata juga bahwa jika ayahnya tahu, dia akan mempermalukan kehormatan ayahnya dan Cemre. Sementara Ceran berkata pada Seher bahwa Agah melakukan tes DNA untuk bayinya. Seher terkejut lalu pulang ke rumah Karacai untuk meminta penjelasan. Di scene ini, Cemre menghampiri Agah untuk meminta penjelasan dan alasan kenapa Nedim pergi. Cemre berkata, tapi setidaknya beritahu aku kemana dia pergi, kenapa dia pergi. Tidak normal baginya untuk menghilang secara tiba-tiba. Aku melakukan segalanya untuknya. Agah terdiam saat Cemre berkata, aku melakukan segalanya untuknya. Agah menjawab, segala sesuatu. Kamu melakukan segalanya untuknya. Apa aku tidak salah dengar, menantu? Mari kita lihat apa itu semuanya. Kemudian Seher datang. Seher menuduh kalau Agah telah memfitnah putrinya, Ceran. Di scene ini, Damla mengajak Jivan ke gym. Awalnya Jivan menolak karena dia bukan supir Damla lagi. Namun Damla tidak peduli tentang itu. Ketika sudah sampai, Damla menyuruh Jivan untuk memegang handphonenya. Jivan memandang foto Damla sambil tersenyum. Damla menyuruh Jivan untuk menemaninya olahraga. Jivan berkata, apa yang akan dilakukan pria di tempat ini? Putriku, apa yang aku lakukan di sini? Jivan terus berbicara. Di scene ini, Seher dan Cemre berbicara tentang Nedim. Cemre berkata, apa yang akan kamu katakan padaku? Tapi Nedim penting bagiku. Kamu tahu, semua tahu itu saat dia tiba-tiba menghilang seperti ini. Seher mengetahui Jeng sedang memperhatikan mereka. Seher berkata, apa kamu bahagia putriku? Seberapa bahagia kamu dengan suamimu? Apa kamu bahagia dengan suamimu? Cemre menjawab, aku menikah untuk bahagia kan? Seher berkata, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kenapa kamu menikah. Cemre menjawab, ibu, kenapa kamu terus melihat Jeng? Seher berkata, aku tenggelam. Ngomong-ngomong, aku akan tetap pergi ke adikmu. Di scene ini, Senis meminta penjelasan tentang tes DNA. Agah menjawab, bukankah kamu menonton semua video itu, Senis? Tentu saja kamu menontonnya, karena kamu menyimpannya di berangkasmu. Senis berkata bahwa Agah telah menuduh dan mempermalukan putranya. Lalu Agah berkata bahwa ini demi kebaikan, dan jika hasilnya keluar, Senis akan diberitahu. Kemudian Agah menyuruh Senis mengumpulkan semua orang untuk makan malam. Senis memanggil Nurten dan menanyakan Nedim. Nurten berkata, apa kamu tidak tahu? Senis menjawab, apa yang aku ketahui sekarang? Nurten berkata, Tuan Nedim sudah pergi. Senis menjawab, apa maksudnya pergi? Hari ini tidak ada dokter. Kemana perginya? Apa dia melompat dari kursi roda dan terbang? Nurten berkata, Tuan Agah mengirimnya. Selain itu, dia membawa barang-barang Tuan Nedim, sehingga tidak ada salah satu pun barang miliknya di atas. Senis terkejut. Di scene ini, Agah memberitahu bahwa Agah mengirim Nedim ke London. Ketika Cemre ingin menjawab, Jeng memegang tangan Cemre. Namun, Cemre tetap bertanya. Senis berkata, Agah, apa kamu serius? Jeng berkata, Ayah, kenapa kamu tidak memberitahu kami? Agah menjawab, Nedim sudah cukup lelah. Aku tidak ingin membuatnya lelah dengan adegan perpisahan ini. Itu saja. Cemre berkata, apa dia menginginkannya? Agah menjawab, ada apa menantu? Apa hanya kamu yang menculik Nedim? Cemre berkata, apa dia ingin pergi sendiri? Apa kamu mengirimnya dengan paksa? Agah menyuruh Jeng untuk membawa Cemre menghirup udara segar. Jeng setuju dengan ayahnya lalu membawa Cemre pergi. Cemre terus berkata, pergi, kenapa pergi? Cemre berkata, kita datang, dia pergi. Nedim pergi ke London. Jeng menjawab, Cemre, kamu masih memanggil Nedim. Ayahku menipumu, kamu melebih-lebihkannya. Cemre berkata, aku datang ke sini untuk Nedim. Aku menikahimu hanya untuk datang ke sini, tapi Nedim pergi ke London. Apa kamu menyadari apa yang terjadi di sini? Jeng menjawab, kamu menikahiku dengan sia-sia. Senis terus bertanya tentang Nedim pada Agah. Senis berkata, apa ini berarti kamu mengharapkan untuk kesembuhan Nedim? Agah menjawab, sementara di tahun-tahun sebelumnya tidak berkembang dengan jelas. Mengapa keputusan ini mengejutkanmu, Senis? Senis hanya tersenyum lalu Agah pergi. Senis berkata,
Kamu sedang menyembuhkannya dan kamu mengirimnya ke London. Baiklah, kita akan menyelesaikannya besok pagi. Di scene ini, Jeng membawa Cemre ke klub malam. Cemre berkata, "Kenapa kita datang ke sini?" Jeng menjawab, "Aku menyadari kamu ingin duduk dan berduka karena Nedim pergi. Aku membutuhkan sedikit ketenangan dan ketika aku melakukannya sendiri, kamu tahu hasilnya tidak baik untuk kita berdua." Cemre menjawab, "Kamu benar-benar tidak peduli. Kita sudah melalui banyak cobaan dan kamu tidak peduli." Jeng berkata, "Mungkin pernikahan kita tidak terasa menyakitkan bagiku seperti yang terjadi padamu." Lalu Jeng dan Cemre keluar mobil. Jeng berkata, "Kamu terlambat, Cemre. Tidak ada yang dapat kamu lakukan. Nedim sudah pergi. Pertarungan sudah berakhir." Cemre menjawab, "Benarkah? Apa kita akan merayakan kepergian Nedim?" Jeng berkata, "Tidak. Kita akan merayakan akhir pernikahan kita." Lalu Jeng membawa Cemre masuk. Untuk pertama kalinya Cemre mabuk. Di scene ini Seher terus memperhatikan Ceren. Ceren berkata bahwa dirinya lelah dengan keraguan ibunya terhadap ayah anak yang dikandungnya. Kemudian Ceren pergi ke kamarnya. Ketika Jeng pergi menemui teman-temannya, Cemre didatangi para gadis dan disinggung soal Nedim dan penculikan Nedim. Kemudian telepon Jeng berdering. Cemre menjawabnya dan itu telepon dari Ceren. Ceren berkata, "Oh, party, suara musik atau sesuatu yang lain. Baik, apa yang terjadi? Apa kamu melarikan diri di malam hari dari istrimu? Kamu tahu ini putaran terakhir kan? Kamu harus mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan malam sekarang, karena bayimu menunggumu, ayah." Ceren terus berbicara, lalu Cemre memanggil namanya. Ceren terkejut lalu menutup teleponnya. Kemudian Jeng menghampiri Cemre dan bertanya dengan siapa Cemre berbicara. Cemre langsung memperlihatkan ponsel Jeng. Jeng membawa Cemre pulang. Cemre mabuk dan terus menanyakan kenapa Ceren meneleponnya dan menyimpan nomornya. Lalu wartawan datang, Jeng langsung membawa Cemre ke mobilnya. Di scene ini, Senis menanyakan tentang penerbangan ke London pada Aifer, karyawan perusahaan Agah. Aifer berkata bahwa dia tidak melakukan apapun tentang penerbangan ke London. Ceren dan Seher menikmati sarapan, kemudian Ceren menyalakan televisi, lalu ada berita tentang Jeng dan Cemre. Oke teman-teman, sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan notifikasi dan video lanjutan terbaru. Kalau kalian suka videonya, silahkan like video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Host Cakal Hadi, bye-bye.